Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English Classroom with me, Mrs. Siti Aminah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang storytelling. Apa sih storytelling? Ya, storytelling adalah seni atau teknik menyampaikan cerita dengan cara yang menarik dan memukau, baik secara lisan, tertulis, atau melalui media lainnya. Dalam kali ini, storytelling yang akan kita bahas yaitu dalam storytelling yang berbentuk lisan, yang mana penutur berusaha untuk menciptakan hubungan emosional dengan pendengar atau pembaca, sehingga mereka dapat terhubung dengan cerita yang disampaikan. Elemen penting dari storytelling meliputi plot, karakter, latar, dan tema, yang semuanya dipadukan untuk menghasilkan pengalaman yang mendalam dan mengesankan. Teknik ini digunakan dalam berbagai konteks, dari hiburan hingga pendidikan, pemasaran, dan bisnis untuk menyampaikan pesan atau nilai dengan cara yang lebih efektif dan mengesankan. Pada video kali ini kita akan membahas storytelling tentang naratif teks, yaitu kita menceritakan kembali sebuah teks yang bersifat imajinasi atau khayalan semenarik mungkin sehingga dapat mengesankan dari pendengar. Ada beberapa langkah dalam storytelling. Apa aja langkah dalam storytelling dalam bahasa Inggris? Yang pertama tentunya kita harus mengucapkan greeting dulu, yaitu kita menyampaikan salam. Contohnya kita melakukan storytelling pada hari ini. Pada pagi ini kita bilang good morning everyone or good morning ladies and gentlemen. Bisa kita bacakan seperti itu. Yang kedua, kita introduce yourself. Kita memperkenalkan diri kamu sendiri atau diri kita sendiri. Contohnya, my name is Siti Aminah. Jadi setelah kita mengucapkan salam, kita kenalkan diri kita dulu, singkat saja mungkin kita memperkenalkan nama. Yang ketiga yaitu kita menyampaikan purpose atau tujuan. Apa tujuan kita ngomong itu? Tentunya kita bilang judulnya. Seperti contoh, today I'm gonna tell you about a story entitled The Legend of Toba Lake. Yang keempat, tahap yang keempat yaitu telling the story. Kita menceritakan ceritanya itu dari runtut, mulai dari kejadian awal sampai terakhir atau penutup. Yang kelima yaitu giving the conclusion or moral value of the story. Yang kelima, kita bisa merangkum atau menyimpulkan seluruh dari cerita atau memberikan pesan moral dari cerita tersebut. Yang keenam yaitu yang terakhir itu closing, penutup. Ada beberapa contoh penutup yang bisa kita pakai, salah satunya that's all my story, thank you for listening, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen, my name is Siti Aminah. Today I'm gonna tell you a story entitled The True Friends. Once upon a time there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other they would always be together in any case of danger. Suddenly, they saw a large bear getting closer toward them. One of them climbed near the tree at once. But unfortunately, the other one did not know how to climb the tree. So, being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless, and pretended to be a dead man. The bear came near the one who was lying on the ground. It smelled in his ears and slowly left the place, because the bears do not want to touch the dead creatures. After that, the friend on the tree came down and asked his friend who was on the ground, "Friend, what did the bear whisper into your ears?" The other friend replied, "Just now the bear advised me not to believe a false friend. That's all my story. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.